Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Ain Lutfia Anissa dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melaporkan hasil PLP 1 yang telah saya laksanakan di sekolah MA Aliyah Atta Hairiyah yang terletak di Jalan Tebet, Jakarta Selatan. Matematika. Kami ingin mewawancari Bapak mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal sekolah, kegiatan rutin kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sekolah, serta praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah SMA. Apakah Bapak bersedia? Ya. Terus sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Rahyuni Rumbaru. Saya Amanda Amelia Putri. Saya Kalau boleh tahu nama Bapak siapa biar? Panggil Pak Budi. Oh, Pak. Nama saya Ahmad Syafur di Santoso. Terus kita mulai ya Pak wawancaranya. Bagaimana sih Pak karakteristik umum peserta didik yang ada di sekolah ini? Peserta didik di sini karena ini pertama swasta ya, swasta
Kemudian biasanya kalau tahun-tahun lalu ya, kalau tahun ini kita nggak tahu. Tahun-tahun lalu itu kan memang biasa swasta itu adalah anak-anak yang tidak diterima di negeri, maka dia lari ke swasta. Dan kita di sini terus terang memang secara ekonomi siswa di sini adalah menengah ke bawah. Biasanya KJP atau KJP menengah ke bawah, dan apa namanya, memang tiap tahun beragam ya. Kita terima siswa itu ada yang rajin, ada yang menengah, ada juga yang kurang gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang apa namanya ya, namanya swasta ya, mereka, dan di sini juga cukup murah bayarannya, sehingga mereka juga memilih ini dari segi ekonomi bayar murah, dari segi apa namanya kualitas ya tadi gitu ya. Tapi di antara mereka memang banyak juga yang kita pernah ada siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri ya. Sebelum angkatannya Fatimah itu ada, artinya dia sangat pintar ya, karena memang di samping anaknya juga rajin, kita juga jadinya kalau anak rajin ya kita juga mengajarnya anak ya. Dan dia diterima di UI. Kemudian ada lagi di UNJ ada sekitar 3 orang kalau nggak salah. Ada juga di Poltekkes negeri ada 2 orang. Nah itu alhamdulillah pada saat itu cukup bagus itu ya. Jadi itu kurang lebih kalau siswa. Tapi kalau orang tua rata-rata di sini menitipkan di sini kan karena memang madrasah yang jadi diharapkan pendidikan agamanya lebih baik gitu ya. Nah di sini makanya kalau di Aliyah khususnya pembiasaannya adalah setiap pagi masuk itu kita sholat duha dulu bersama. Nah, setelah itu tadarus, berdoa. Nah, setelah itu baru kita masuk kelas untuk belajar. Kecuali hari Senin kalau upacara ya, kalau Senin upacara ya. Kalau tidak upacara tetap kita tadarus, kita sholat duha bersama. Nah mungkin itu dengan itu kita berharap ya anak-anak yang tadinya ini pembiasaan untuk sholat lah ya, karena sebenarnya zuhur juga kita sholat berjamaah ya. Jadi kita istirahat zuhur itu berbeda dengan umum, karena ini masjid ini kan masjid sama-sama umum ya. Jadi kita biar yang umum dulu sholat jamaah, baru nanti siswa. Berarti lebih duluan yang umum dulu. Nah itu mungkin dari segi itu ada pertanyaan lagi dari segi itu. Lalu apakah secara usia peserta didik di MI ini sudah sesuai dengan anjuran pemerintah? Sesuai. Ya, karena kita di sini itu kalau di swasta ini kan tidak ada pembatasan ya, beda dengan di negeri. Kalau di negeri kan misalnya dia 2 tahun lulus 2 tahun maksimal gitu ya. Nah, kalau kita enggak, ada yang juga mungkin udah lulus 3 tahun baru sekolah bisa. Jadi segitu nggak masalah. Lalu secara kultur peserta didik apakah beraneka ragam di sekolah ini? Kultur ya, kalau itu sih kultur tergantung kultur keluarga dengan lingkungan ya. Kalau agama tetap di sini cuma Islam Muslim ya. Kalau kultur macam-macam ya. Ada yang di rumah pembiasaan belajarnya bagus, maka dia rajin. Ada juga yang orang tuanya kurang perhatian, ada juga. Ada yang kultur itu kan pengaruh dari segi keluarga ya. Iya. Ada yang keluarganya juga broken home, ya bapak ibunya udah pisah, sehingga anak itu menjadi frustasi. Itu banyak juga. Sifatnya juga macam-macam ya. Ya? Sifatnya macam. Iya, otomatis sifatnya macam-macam. Kalau SMA itu kan biasanya kalau kelas 1 itu masih agak nurut ya. Iya. Kelas 2 udah mulai bandel, kelas 3-nya biasanya agak, karena mau ujian dia agak mulai kurang bandel. Itu biasa. Tapi memang dari segi itu intensitasnya beda-beda ya. Ada yang sangat tinggi bandelnya, ada juga yang enggak. Jadi kultur itu memang kebiasaan lingkungan dengan rumah gitu ya. Lingkungan dengan rumah. Nah, kamu kan pendidikan matematika ya kamu ya.
praktik. Nanti kalau misalnya ngajar ya ngadepin anak-anak, terutama anak-anak yang swasta. Jangankan di swasta, di negeri pun saya pernah ngajar di negeri. Saya Siti Nurul. Pada hari apa saja masing-masing ekstrakurikuler itu diadakan, Pak? Ekstrakurikuler ya apa namanya, kalau pramuka itu hari Rabu ya barengan dengan paling kita BTQ. Kalau BTQ ya baca tulis Quran itu apa namanya di dalam jadwal pelajaran di dalam kelas. Lalu berapa jumlah pembina dalam setiap ekstrakurikuler, Pak? Kalau pramuka 2 orang, pramuka ya. BTQ 1. Dan apakah pembina dalam setiap ekstrakurikuler itu merupakan alumni sekolah MA atau dari luar sekolah, Pak? Pramuka dari luar sekolah. Jadi kita apa ya, menyewa dari pramuka mana gitu ya, kita minta untuk membina di sini seminggu sekali. Ya. Enggak, paling ada satu kalau nggak salah yang lulusan niat 3 ya. Nah, ada juga. Jadi dari luar, dari luar. Apakah Bapak atau guru yang lain pernah menjadi pembina salah satu ekstrakurikuler di sekolah MA Hataria ini? Iya, pernah. Saya sendiri. Bagaimana proses dari intrasekolah jika siswa atau siswi ingin mengikuti kejuaraan nasional atau internasional? Adalah merespon dulu, dapat surat kan dari luar dan dimusyawarahkan tuh sama guru-guru mengutus atau tidak siswa kita. Kalau mengutus, terus kita tentukan siapa siswa yang akan ikut perlombaan atau ikut keluar, seperti itu. Setelah sudah ditentukan siswanya, baru kita mendaftar. Itu prosesnya. Nah, selama ini pernah? Ya pernah. Ya, selama ini pernah. Apakah ada evaluasi tiap tahun atau mingguannya untuk mengetahui kegiatan ekstrakurikuler? Ada. Biasanya evaluasinya itu kalau kegiatan di luar itu sama pembina OSIS. Ya, biasanya setiap bulan ada tuh. Cuman sifatnya tidak umum. Face to face saja, guru sama guru aja, sama kepala sekolah. Tidak dijadikan rapat. Ya gitu. Jadi tidak, guru-guru tidak diundang semua nih evaluasi kegiatan ekstrakurikuler, tidak. Cuman apa sifatnya itu apa sih namanya? Apa sifatnya itu kalau tiba-tiba aja gitu. Kalau lagi pada ngumpul guru. Iya gitu. Praktik-praktik pembinaan dan kebiasaan positif apa saja yang diterapkan di sekolah? Muhador itu sama saja dengan pidato, ceramah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini karena sekolah pendidikan agama, jadi prakteknya itu belajar tahlil. Tahu tahlil ya? Itu tahlil dipraktekkan harus bisa. Karena di sini tuh wajib bisa tahlil kalau keluar dari madrasah aliyah. Yang ketiga itu belajar baca rawi atau maulid. Tahu maulid? Maulid itu wajib di sini bisa. Dan belajar hadru atau marawis. Ya itu. Lalu, bagaimana Bapak menyeruakan atau menghimbau siswa-siswi untuk dapat melaksanakan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif tersebut dengan baik?